Kita berharap dari tahun ke tahun ke depannya selalu ada Jakarta Hajatan yang muncul. Juni 2022 diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-495. Sebagai sebuah kota yang usianya hampir 5 abad, Jakarta terus tumbuh menjadi kota global. Setelah 2 tahun terakhir dilanda pandemi, tahun ini perayaan HUT Jakarta terasa sangat spesial. Dengan mengusung slogan kolaborasi, akselerasi, elevasi, Jakarta diharapkan mampu untuk terus memberi pesan optimisme sekaligus bukti bagi seluruh elemen kota dan dunia akan ragam usaha yang telah, sedang, dan akan dilakukan ke depan untuk terus mewujudkan kolaborasi. Pada kesempatan ini, Plus Jakarta berkesempatan untuk berbincang-bincang langsung dengan salah satu orang di balik suksesnya Jakarta Hajatan 495. Sebuah acara hasil kolaborasi ragam pihak di Jakarta. Halo, nama aku William. Di sini aku merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam proses Jakarta Hajatan 495. Kalau kita bicara konsep, mungkin kita bisa bicara dua hal kali ya. Yang pertama dari sisi kenapa sih kali ini dibentuk gitu ya, Jakarta Hajatan dari sisi nama. Kalau dari sisi nama sebetulnya ada banyak dan juga beragam acara yang ada di Jakarta nih. Tapi seringkali kita sebagai warga itu bingung gitu. Kapan sih dimulai Jakarta Hajatan atau lebih tepatnya kapan sih dimulai ulang tahun Jakarta gitu. Atau kapan selesainya gitu ya. Nah sekarang kita coba konsep atau lebih tepatnya kita jahit dalam satu momentum sehingga sejak suatu tanggal tertentu hingga tanggal tertentu itu sudah disebut sebagai periode ulang tahun Jakarta. Dari situ berkembang dan akhirnya kita namakan sebagai Jakarta Hajatan seperti itu. Dan kenapa sih namanya Hajatan? Hajatan ini artinya sudah erat ya dengan budaya kita sebagai sesuatu yang berkelindan dengan pesta, resepsi, apapun di Nusantara, bahkan mungkin khususnya di Betawi ya. Itu seringkali kayak, gue ada hajatan di sini nih gitu. Ya itu seringkali kita adakan. Dan kali ini kita sebagai kota ingin juga mengadakan suatu hajatan besar yang melibatkan bukan hanya satu sektor, yaitu pemerintah, tapi juga swasta, bahkan sampai level warga pun mereka bisa bikin hajatan pada periode tersebut dan sama-sama kita dukung dan kita support dalam satu momentum yaitu Jakarta Hajatan. Seperti itu. Maknanya, tadi kita bicara tema dan juga nama ya. Sekarang kita bicara tagline ini, kolaborasi, akselerasi, elevasi. Sebetulnya dalam satu pesan, yaitu kita ingin memberi pesan kepada dunia maupun kepada warga akan usaha yang sedang, telah, maupun akan kedepannya dilakukan oleh Jakarta. Dan itu tercermin dengan visi bagaimana kita mengelevasi kota kita maupun warga kita sebagai kota dunia, berkelas dunia. Dan dalam prosesnya, kita menilai seperti ini. Kolaborasi itu berangkat dari identitas kita sebagai kota, yaitu Plus Jakarta Kota Kolaborasi. Sehingga kolaborasi dianggap menjadi suatu dasar penting. Apapun yang kita kerjakan harus didasari pada kolaborasi, utamanya dalam pergerakan pemerintah maupun kota. Dan di dalam hal tersebut, kita juga ingin merayakan percepatan ataupun proses yang sudah kota lakukan selama ini. Sehingga dinamakan dalam poin akselerasi. Dan dari situ juga, kita menilai bahwa dengan ada kolaborasi maupun akselerasi, kita ingin mencerminkan visi kita ataupun goals kita nih sebagai kota, yaitu mengelevasi diri dan juga warga. Sehingga namanya kolaborasi, akselerasi, elevasi. Apakah itu hanya sekedar tagline? Tentu tidak. Kalau teman-teman simak dalam akun Instagram @jakartahajatan, maka teman-teman akan melihat bahwa ada kategorisasi acaranya. Jadi acara yang dalam tonalitas kolaborasi itu artinya acara yang melibatkan warga maupun swasta ataupun pihak manapun yang ada di kota. Acara yang dalam kategorisasi akselerasi itu acara-acara yang dimana menunjukkan bagaimana upaya kota terus bertumbuh.
Dan elevasi adalah tahap di mana kita sebagai kota merayakan, acara-acara yang merayakan bahwa wah kota kita sudah semakin bertumbuh nih, ada satu pesan yang ingin kita sampaikan lewat ketiga kategori tersebut. Bicara soal rangkaiannya, kita bisa lihat bahwa itu dimulai sejak 25 Mei 2022, tepatnya di Pulau Seribu, atau lebih tepatnya lagi di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu. Nah, di dalam acara tersebut, sampai dengan kita tutup pada malam puncak Jakarta Hajatan di Jakarta International Stadium, itu kita adakan dengan melibatkan semua pihak. Jadi kita bekerja secara kolosal nih. Kalau ditanya siapa sih aktor di baliknya, siapa sih timnya, siapa sih IO-nya, nggak ada satu tim khusus karena semuanya yang bekerja. Gitu. Semuanya ambil andil, semuanya ambil peran untuk bisa membuat event, membuat acara yang melibatkan warga maupun pihak kolaborator manapun untuk bisa bikin acara ini. Sehingga kalau ditanya prosesnya gimana ya, proses kolosal, berarti bekerja bareng-bareng. Kita urun rembuk nih, sedari awal bersama dengan seluruh pihak. Apa sih yang ingin kita persembahkan kepada Jakarta yang 5 tahun lagi akan berusia 5 abad? Kira-kira pesan apa yang mau kita sampaikan di ulang tahun 495 ini? Apa yang mau kita tunjukkan? Itu kita bawa, dan kita urun rembuk, kita kolaborasikan bersama dengan pihak itu, dan muncullah acara-acara seperti tadi. Tadi seperti gue bilang ya, kalau tentang bagaimana di kepanitiaan, kolaborasi tercipta dengan kita menyamakan visinya dulu. Kita samakan visi bahwa kita ingin menjadi kota global, dengan kita mengelevasi kota maupun warganya. Dari situ kita sama-sama terjemahkan kembali, apa sih makna yang ingin dibawakan, narasi seperti apa yang ingin kita sampaikan kepada warga. Dan dari situ kita sama-sama terus kita intensif lakukan koordinasi dan juga komunikasi ya bersama dengan pihak-pihak tersebut dan akhirnya muncul seperti ini. Yang berbeda dari ulang tahun sebelumnya adalah bagaimana tahun ini kita bisa melihat kota kita sudah semakin terelevasi sebagai kota global. Bisa dilihat dengan kita tanggal 25 Mei yang lalu mengadakan opening ceremony ya, atau dalam bahasa Betawinya pencanangan gitu ya, bahasa tradisional pencanangan Jakarta Hajatan, sekaligus launching Digital Nomad Island, sebuah program di mana bagi teman-teman penonton kaum muda yang ingin bisa kerja dimanapun, itu bisa juga kerja di pulau. Ya artinya kita sediakan internetnya, sediakan fasilitasnya, dan teman-teman bisa nikmatin itu gitu. Dan juga ada Formula E pada tanggal 4 sampai dengan 5 Juni. Itu juga satu pesan di mana kota kita serius pada isu lingkungan, dan kota kita juga dalam posisi memberi pesan bahwa kita sanggup menjadi tuan rumah bagi acara internasional. Dan juga ada juga di bulan Agustus nanti kita juga sebagai co-chair dari U20. Hal-hal tersebut ya tadi memberi pesan bahwa ini loh kota kita, ini loh yang membedakan tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Ada acara-acara besar yang kita ingin gaungkan, kita ingin narasikan, dan kita ingin padukan gitu sebagai satu hajatan yang besar gitu sebagai kota. Dan itu tadi satu dari sisi acaranya. Dari sisi yang kedua adalah kita berharap Jakarta Hajatan menjadi satu jenama atau branding berkelanjutan. Ketika kita berharap dari tahun ke tahun ke depannya selalu ada Jakarta Hajatan yang muncul. Jakarta Hajatan 496, 497, dan seterusnya. Kita berharap ini menjadi satu jenama yang memudahkan bagi masyarakat. Masyarakat tidak perlu bingung kapan sih ulang tahun Jakarta, kapan sih mulainya. Cukup simak Jakarta Hajatan dimulai kapan. Itu sudah menjadi representasi kita. Rahasia suksesnya adalah bagaimana kita maupun seluruh pihak yang ada di dalamnya itu mau dengan rendah hati menyadari apa yang menjadi visi kita. Itu rahasianya. Karena ketika kita berpikir sebuah acara besar dan dengan banyak pihak di dalamnya, maka tidak untuk kemungkinan adanya ego sektoral. Tetapi di dalam proses ini tentu tidak ada. Kita sama-sama menyadari bahwa visi kita mau kemana dan bagaimana kita sama-sama sadar kita tidak bisa berjalan sendiri, perlu ada kolaborasi di dalam. Dan itu menjadi kunci
bagaimana acara-acara kemarin mampu mencetak sejarah dan mampu menjadi momentum baik bagi teman-teman. Tentu harapannya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa merayakan bertambah usianya kota kita, tetapi bukan hanya berfokus pada pihak tertentu. Bagaimana kita dengan sungguh bisa merayakan itu bersama dengan warga, dan warga bisa dengan sungguh juga merayakan dan merasakan bahwa kota yang dimilikinya, itu sedang bertumbuh dan akan terus bertumbuh. Itu yang aku harapkan ke depan. Dan sebagai penutup, teman-teman semua, sangat berharap bisa langsung subscribe YouTube Plus Jakarta, supaya bisa tahu tentang informasi tentang kolaborasi di Jakarta. Pun juga bisa follow akun Instagram, akun TikTok, Spotify, LinkedIn, dan masih banyak lagi. Dan yang terpenting, jangan lupa juga kunjungi situs plusjakarta.com.